Gerakan Membangun Literasi di Lingkungan Sains dan Teknologi UIN Walisongo, Semarang, Indonesia. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu literasi itu merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengertian dari literasi. Nah, di sini saya akan mengulas buku tentang analisis dampak teknologi modern terhadap masalah lingkungan. Kurang lebih, buku merupakan alat yang digunakan untuk kita membaca atau mencari sumber ilmu atau pengetahuan lainnya. Dalam buku ini akan mengulas tentang dampak positif teknologi terhadap lingkungan alam, dampak negatif teknologi terhadap lingkungan alam, dampak positif teknologi terhadap lingkungan sosial, dampak negatif teknologi terhadap lingkungan sosial. Buku ini berjudul Analisis Dampak Teknologi Modern Terhadap Masalah Lingkungan yang ditulis oleh kelompok 2 yang terdiri dari Siti Sofiatun, Durratun Nikmah, Muhammad Rifki Azizi, Evi Nur, Marcella Pratiwi Solihah, Rinda Isnina WK, Askia Zil Izzati, Ilma Ahrufi, Sayyidatina Aisyah, dan Ahmad Bayu Asy'ari, yang editornya adalah Bapak Nanang Qasim, MPD. Buku ini menjelaskan tentang kemajuan teknologi yang telah mendorong manusia untuk mengubah alam dan menciptakan hal-hal baru. Nah, dengan adanya teknologi, segala sesuatu yang dulu tidak dapat dilakukan dan memakan waktu yang lama, kini dapat dilakukan, bahkan dengan mudahnya. Nah, kemajuan teknologi tak hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif, terlebih bagi lingkungan. Teknologi dianggap sebagai alat manusia untuk mengeksploitasi alam. Dampak negatif dari teknologi yang telah dirasakan secara nyata adalah kerusakan lingkungan yang semakin parah di berbagai penjuru dunia, seperti pemanasan global yang dibarengi penipisan lapisan es, dan peningkatan permukaan air laut sebagai salah satu akibat dari penggunaan lemari es dan AC, pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Walaupun kemajuan teknologi sangat diperlukan, hendaknya penggunanya tetap memperhatikan keseimbangan alam, karena bagaimanapun juga teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa peran serta alam sebagai penghasil sumber daya alam dan sebagai ruang di mana teknologi tersebut digunakan. Pada buku ini dapat kita jumpai pada bagian 1, dampak positif teknologi terhadap lingkungan alam, bagian 2, dampak negatif teknologi terhadap lingkungan alam, bagian 3, dampak positif teknologi terhadap lingkungan sosial, bagian 4, dampak negatif teknologi terhadap lingkungan sosial. Untuk lebih mengetahui isi dari buku ini, silahkan dibaca, karena ada 2 motif untuk membaca buku. Nah, yang pertama, kau menikmatinya, dan yang lain, kau bisa menyombongkannya. Bertrand Russell. Sekian dari saya.